wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Rehan. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas akhir responsi deep learning dari implementasi transformer untuk koreksi tata bahasa. Sel ini bertujuan untuk memuat seluruh pustaka yang dibutuhkan, dan NumPy dan Pandas itu untuk memanipulasi data numerik atau tabular. Sedangkan kalau TensorFlow itu bertujuan untuk sebagai framework deep learning utama. Dataset ini untuk mengunduh dataset yang dari JPL-EG, dan untuk random seed itu menetapkan agar seluruh proses aset menghasilkan hasil yang sama setiap kali output dijalankan. Dataset ini agar langsung dari Hugging Face Hub. Dataset ini terdiri dari split validation berisi kolom sentence kalimat, dari correction kemudian koreksi dari beberapa amator manusia. Ini bertujuan untuk, karena JPLG tidak menyediakan split train resmi, dataset ini awalnya untuk mendesain dari notebook mengembangkan split validation dan tes menjadi satu kumpulan data yang nantinya akan dibagi ulang, dan total sampelnya itu 1503. Terus create data frame from the dataset itu, setiap kalimat pada JPEG memiliki lebih dari satu versi koreksi. Sel ini hanya diambil koreksi pertama, correction 0, sebagai target, lalu menyusun data frame dua kolom, input dan target. Input kalimat salah dan target kalimat benar. Ini untuk hasilnya. Dan shuffle the dataset, buat dataset acak, mengacak urutan baris data frame agar data tidak berurutan. Jadi sehingga distribusi data pada set train atau valid test nanti bisa lebih representatif. Terus train dan valid itu data dibagi dua tahap. 70% menjadi train DF dan sisanya DF. 30% dibagi lagi rata-rata menjadi valid 15%, dan tes DF 15%. Yang kedua adalah tokenisasi dan padding. Pada arsitektur ini, encoder dan decoder memprediksi kata berikutnya, next word prediction memprediksi kata berikutnya, dan untuk source start of sentence itu menandai awal proses decoding, dan untuk end of the sentence itu menandai kapan model harus berhenti menghasilkan kata. Dan
encoder Maxline dan decoder Maxline itu untuk memproses data dalam bentuk tensor berukuran tetap. Panjang kalimat terpanjang di data training. Dan untuk train encoder sama train decoder itu semua kalimat yang lebih pendek dari Maxline ditambah angka 0 di bagian akhir agar seluruh data sequence memiliki panjang yang sama. Terus yang ketiga ada positional encoding. David English itu menghitung nilai sudut angle rate untuk setiap kombinasi posisi kata dan indeks dimensi embedding. Dan nilai spuric ini berfungsi sebagai basis skala frekuensi agar posisi jauh dan dekat sama-sama terorientasi agar posisi jauh dengan baik. Terus yang ini Dev positional encoding itu ini menghasilkan matrix positional encoding berukuran 1 mid motion dan D model pada indeks ganjil pola bersama-sama secara unik dan tetap mempertahankan hubungan relatif antar posisi. Dan yang ada arsitektur transformer. Ini untuk kumpulan hyperparameter utama yang mengatur ukuran dan kapasitas model. Ini inti dari transformer, setiap token pertama pada seluruh token lain. Dan yang ini pelatihan model itu harus dihitung dengan space kategorikal karena target berupa ID, kelas, atau data. Lalu dikatakan max 0 untuk padding 1. Yang ketiga ada inferensi atau koreksi tata bahasa, karena saat ini inferensi tidak ada jawaban benar seperti pada teacher fruit. Pada teacher decoding dilakukan secara otomatis dengan strategi greedy decoding. Dan untuk analisis akhir yang ada kesimpulan dan perbandingan arsitektur yang dibangun. Ini mengimplementasikan transformer encoder decoder from scratch untuk tugas Gravitational error correction pada dataset VLG. Komponen utama seperti positional encoding, multi attention feed forward network, encoder decoder layer, dan masing dibangun secara manual. Perbandingan dengan pendekatan lain, pendekatan ini masih memiliki keterbatasan dibandingkan model pre-trainer seperti T5, Gector, atau BERT. Hal ini disebabkan oleh ukuran dataset JVLG yang kecil, penggunaan word level tokenizer yang rentan terhadap OOV,
serta pelatihan yang hanya berlangsung selama 10 epoch. Selain itu, evaluasi menggunakan masket token akurasi. Informasi yang didapatkan pipeline data membuat dataset JPLG, menemukan dan membagi data. Positional encoding menambahkan informasi posisi token menggunakan fungsi sinusoidal agar transformer memahami urutan data. Dan multi-head attention menggunakan multi-head attention dengan attention max untuk mengabaikan padding dan mendukung visualisasi attention map. Dan masking transformer menerapkan encoder padding max, decoder lock plus padding max. 4. Balik keseluruhan praktikum hingga responsi. Praktikum ini sangat membantu untuk memahami cara kerja transformer dari dasar, mulai dari embedding, functional encoding, attention masking hingga proses training. Dengan membangun model secara manual, pemain yang telah lebih mendalam dibanding hanya menggunakan model pre-trained atau model fit. Beberapa hal yang masih bisa diperbaiki adalah menghapus sprint yang digunakan untuk debugging agar log training lebih rapi, menambahkan metrik blue atau blue agar evaluasi lebih sesuai untuk tugas koreksi tata bahasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.